Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya. Perkenalkan, nama saya Feby Falasi Fatunisa dengan NIM 212012141063 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, pada video kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk mengenalkan dan mempergunakan sebuah aplikasi bernama Kelas Pintar. Nah teman-teman, jadi dengan menggunakan kelas pintar ini, teman-teman semua dapat membuat kelas online untuk kegiatan belajar mengajar teman-teman. Selain itu, dalam kelas pintar juga memiliki banyak manfaat. Nah sebenarnya apa sih itu kelas pintar dan apa saja keuntungan dari kelas pintar? Simak video berikut. Baik, untuk mengakses platform kelas pintar, teman-teman buka saja Google dan ketikkan kelas pintar. Nah, kita pilih yang paling atas ya teman-teman. Nah, ini merupakan tampilan awal dari platform kelas pintar. Sangat menarik baik dari segi warna maupun visualnya ya teman-teman. Sebenarnya apa sih itu kelas pintar? Jadi kelas pintar ini merupakan media yang berbasis teknologi yang menggunakan media metode pintar terintegrasi untuk SD, SMP, hingga SMA untuk meningkatkan pemahaman murid terhadap materi pelajaran serta mendapatkan nilai akademis yang lebih baik. Penggunaan dari platform kelas pintar ini memiliki beberapa keuntungan, diantaranya ada pembahasannya yang lebih mendalam mengenai pembelajaran, ada analisis perkembangan belajar, tentunya berbasis teknologi, dan menggunakan kelas pintar ini, guru akan mengetahui atau mengerti gaya belajar anak dan tentunya mudah untuk diakses. Secara khusus, keuntungan bagi murid dalam menggunakan kelas pintar ini, murid dapat mengakses berbagai variasi materi pelajaran, latihan soal, dan teks di kelas pintar. Dan untuk guru, dapat melakukan aktivitas belajar mengajar secara online, interaksi secara virtual, memberikan tugas, PR, dan proyek, serta melakukan ujian secara online yang dilengkapi fitur monitoring. Selanjutnya untuk orang tua. Nah, orang tua ini dapat memantau perkembangan belajar anak mulai dari jadwal belajar hingga sampai ke performa nilai teman-teman. Nah, untuk login ke dalam platform kelas pintar ini sangat mudah teman-teman. Caranya, teman-teman klik saja tanda daftar dan teman-teman pilih mentor karena di sini kita sebagai guru ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman disuruh untuk mengisi nama lengkap, email, kata sandi, dan juga nomor telepon. Setelah semua data terisi, teman-teman tinggal klik saja daftar. Nah, selanjutnya teman-teman nanti akan disuruh untuk mengisi kode OTP yang sudah dikirimkan ke WhatsApp teman-teman, dan apabila sudah berhasil login, maka akan muncul tulisan berhasil login. Ketika teman-teman sudah berhasil login, maka tampilan awalnya akan seperti ini ya teman-teman. Ini merupakan dashboard dari platform kelas pintar. Oke teman-teman, jadi di dalam platform kelas pintar ini sudah tersedia berbagai materi dan soal untuk jenjang SD, SMP, hingga SMA yang dapat teman-teman akses ataupun peserta didik teman-teman akses. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan cara mengakses materi maupun soal yang terdapat dalam platform kelas pintar ini. Nantinya materi dan soal tersebut dapat teman-teman bagikan kepada peserta didik teman-teman. Caranya, teman-teman tinggal klik icon mata pelajaran dan teman-teman memilih mata pelajaran serta kelas. Di sini saya memilih mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 7. Setelah klik OK, maka tampilannya akan seperti ini teman-teman, dan tinggal teman-teman pilih yang Bahasa Indonesia. Di dalam sini sudah terdapat 8 bab untuk kelas 7 mata pelajaran Bahasa Indonesia, dan tentunya materi-materi ini sudah disesuaikan dengan kurikulum Merdeka ya teman-teman. Untuk mengakses materinya, jadi teman-teman ini harus urut dalam mengakses materi. Jadi apabila materi pertama belum selesai teman-teman berikan kepada peserta didik, maka materi selanjutnya pun tidak akan bisa dibuka teman-teman.
Jadi di sini saya tadi memilih materi pertama yaitu mengenai teks deskripsi. Di sini sudah ada learn, practice, dan juga tes teman-teman. Langsung saja kita ke yang pertama. Jadi yang pertama di sini ada konsep pembelajaran. Sesuai dengan namanya, konsep pembelajaran ini isinya mengenai peta konsep apa yang akan dipelajari peserta didik mengenai teks deskripsi. Nah, selanjutnya di sini ada materi pelajaran teman-teman. Jadi materi pelajaran ini berisi materi yang dalam bentuk PPT atau PowerPoint teman-teman. Nah, PowerPoint ini nantinya akan memunculkan suara. Jadi cocok sekali untuk capaian pembelajaran menyimak dalam kurikulum Merdeka teman-teman. Pada modul pembelajaran ini, kita akan mempelajari tentang mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi, menjelaskan isi teks deskripsi, menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks deskripsi, pendahuluan. Simaklah pembacaan teks deskripsi berikut dengan seksama. Magisnya tari kecak di Pura Luhur Uluwatu. Di atas tebing pura Luhur Uluwatu, kesan magis dihadirkan dari sebuah pertunjukan tarian khas Bali yang unik, indah sekaligus magis, yaitu tari kecak. Nuansa sakral mengalun bersama seruan penari yang bergema ke langit dengan latar matahari tenggelam dan lautan Samudra Hindia yang membentang luas. Nah, nantinya teman-teman bisa menggunakan ini sebagai penugasan mengenai menyimak ya teman-teman. Jadi nanti peserta didik akan menyimak mengenai audio visual yang sudah diberikan dan nanti peserta didik dapat menuliskan informasi atau menganalisis apa saja yang terkait dengan teks deskripsi. Selanjutnya ada e-book ya teman-teman. Nah, e-book ini sama seperti buku paket namun dalam bentuk digital. Materi dalam buku paket ini juga sangat lengkap di mana materinya ini sesuai dengan bab 1 yaitu teks deskripsi. Nantinya peserta didik dapat membaca dan memahami sendiri mengenai modul yang sudah disediakan ini ya teman-teman. Dan tentunya teman-teman juga sebagai pendidik nantinya juga akan mendampingi siswa teman-teman dalam mempelajari apa saja yang terdapat dalam buku paket atau modul ini. Selanjutnya kita masuk ke menu practice. Nah, jadi practice di sini berisi soal-soal ya teman-teman. Nah, di sini terdapat soal HOTS. HOTS ini berisi soal pilihan ganda, tanya jawab berisi soal pilihan ganda dan esai, serta soal FPQ di sini berisi soal esai ya teman-teman. Langsung saja di sini kita akan mencoba untuk menjawab soal HOTS. Nah, jadi dalam soal HOTS ini tampilannya sama seperti dengan PowerPoint ya teman-teman. Artinya di sini siswa akan diberikan tugas untuk menanggapi teks deskripsi. Menurutmu bagaimana tanggapanmu mengenai teks deskripsi berjudul Gunung tersebut? Selanjutnya kita masuk ke tanya jawab. Jadi tanya jawab ini tadi isinya berisi mengenai pilihan ganda dan juga esai. Di sini langsung saja kita mencoba menjawab ya teman-teman. Oh ya, dalam soal tanya jawab ini berisi 50 pertanyaan. Nanti apabila teman-teman akan memberikannya kepada peserta didik, teman-teman bisa untuk memberikannya sesuai jumlah yang diinginkan teman-teman. Tidak harus semuanya, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi peserta didik teman-teman. Baik, langsung saja kita coba untuk menjawab. Setelah selesai menjawab, nantinya akan muncul jawaban yang benar dan juga pembahasannya teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke soal esai. Nah, di sini saya juga langsung ingin mencoba menjawab soal esai ini, teman-teman.
Di sini teman-teman juga dapat melihat jawaban versi kelas pintar teman-teman. Selanjutnya adalah menu tes. Di sini terdapat tes adaptif, MCQ, dan juga esai ya teman-teman. Di sini saya juga langsung akan mencoba mengerjakan adaptif tes teman-teman. Kemudian kita klik selesai dan kirim tugas. Di sini kita langsung dapat melihat skor kita dan juga statistik dari apa yang sudah kita kerjakan. Di sini saya kebetulan benar 5 ya teman-teman. Oke, di sini juga ada fitur untuk mereview jawaban teman-teman. Nah, jadi dalam pertanyaan nomor 1 jawaban saya itu B dan yang benar ini A, dan di bawahnya juga terdapat pembahasan mengapa jawaban C itu jawaban yang benar teman-teman. Oke, sekarang langsung saja kita masuk ke MCQ. Jadi MCQ ini berisi soal-soal, tapi di sini ada tingkatan levelnya teman-teman. Jadi apabila teman-teman belum mencapai target, maka teman-teman tidak dapat melanjutkan ke level selanjutnya. Langsung saja kita jawab soal-soal ini ya teman-teman. Oke, setelah mengirimkan jawaban ternyata skor akhir saya hanya 40%, sedangkan targetnya itu 70% teman-teman. Jadi di sini saya belum bisa untuk masuk ke level selanjutnya teman-teman. Baik, selanjutnya adalah esai. Jadi esai ini seperti esai pada umumnya, nanti peserta didik akan disuguhkan mengenai soal-soal yang akan dijawab dalam bentuk paragraf teman-teman. Oke, untuk menu selanjutnya adalah menu jadwal. Jadi di sini teman-teman dapat membuat jadwal yang berhubungan dengan kegiatan belajar mengajar teman-teman semua. Di sini saya akan mencoba untuk membuat jadwal. Nah, untuk membuat jadwal teman-teman tinggal ikuti saja langkah-langkah atau perintah yang disediakan oleh teman pintar, teman-teman. Nah, jadi ini adalah tadi jadwal yang sudah saya buat. Tentunya jadwal ini sangat berguna sebagai pengingat ya teman-teman. Nah, selanjutnya adalah menu murid. Nah, agar siswa teman-teman dapat mengakses platform kelas pintar, ada 2 cara. Cara yang pertama yaitu teman-teman menyuruh murid teman-teman untuk mengakses kelas pintar secara mandiri, dan yang kedua teman-teman dapat juga mengundang murid teman-teman dengan cara memasukkan email dari murid teman-teman. Setelah memasukkan data, teman-teman tinggal klik tambah murid. Nantinya siswa teman-teman akan mendapatkan email yang berisi tautan untuk mengakses kelas yang sudah dibuat oleh teman-teman semua. Nah, selanjutnya ada juga menu grup. Jadi teman-teman dapat membuat grup kelas dengan siswa teman-teman, ataupun teman-teman juga dapat menambahkan guru-guru lain ke dalam grup yang teman-teman buat. Di sini saya akan mencoba untuk membuat grup ya teman-teman. Selanjutnya teman-teman tinggal klik saja buat grup. Oke, jadi sini sudah muncul grup tadi yang saya buat ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada juga menu LMS. Di dalam menu LMS ini terdapat menu-menu tambahan lainnya yang dapat teman-teman akses untuk menunjang kegiatan belajar mengajar teman-teman semua. Nah, teman-teman
teman-teman. Sekarang teman-teman sudah tahu kan apa sih itu kelas pintar dan apa saja manfaat serta fitur-fitur dan cara menggunakannya dari sebuah aplikasi bernama Kelas Pintar. Cukup sekian video dari saya, kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.